pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, yaitu Bapak Fahmi Radi. Pak Fahmi, selamat malam. Terima kasih telah bergabung dengan Kompas TV di Breaking News. Pak Fahmi, ini di depo Pertamina Pelumpang. Setidaknya tercatat, kami koreksi jika kami salah, 3 kali kebakaran. Tanggapan Anda melihat hal ini seperti apa, Pak? Ya, saya kira betul sekali 3 kali gitu ya. Kalau misalnya ini saya kira depo Pelumpang ini kan sangat strategis gitu ya, yang dia mensuplai BBM ke sekitar 25% kebutuhan di Indonesia ini gitu ya. Nah, kebakaran yang ketiga kalinya ini semakin membuktikan bahwa Pertamina itu memang abai terhadap safety system gitu ya. Tidak menggunakan standar-standar internasional gitu ya. Sehingga dengan mudah itu sangat terbakar. Dan ini beda dengan kebakaran kebakaran sebelumnya itu ya, kebakaran di Kilang. Kalau Kilang itu kan jauh dari pemukiman. Tapi depo ini pipanya itu melalui kawasan perumahan, sehingga tadi saya kira korban nyawa ini sudah cukup besar, sekitar 12, yang kalau kan 38. Ini saya kira kebakaran yang cukup besar gitu ya. Dan Pertamina harus bertanggung jawab penuh dalam terjadinya kebakaran ini, karena saya menilai bahwa Pertamina abai gitu ya, tidak menggunakan sistem keamanan yang berstandar internasional. Itu, Mas. Baik, tidak menggunakan sistem pengamanan internasional. Nah, kalau dari pengamatan Anda sendiri, seharusnya atau selayaknya depo ini lokasinya radius berapa meter, Pak, dari permukiman warga? Kan kalau kita lihat di depo Pelumpang ini dengan kemudian permukiman yang ada di Tanah Merah ini cukup dekat sehingga menyambar ke permukiman warga. Standarnya sebenarnya berapa sih, Pak, kalau untuk radiusnya? Nah, sebetulnya seperti dengan Kilang gitu ya, itu sekitar cukup jauh gitu ya, saya lupa berapa gitu ya. Maka depo tadi itu juga harusnya lokasinya itu jauh dari pemukiman gitu ya. Pemilihan di Pelumpang itu saya kira satu kesalahan juga, sehingga pada saat terjadi kebakaran itu menyebabkan korban dalam jumlah yang cukup besar tadi. Nah, ini menunjukkan juga gitu ya, bahwa pemilihan lokasi depo, kemudian juga sistem keamanan, atau bahkan saya tidak yakin gitu ya, ada audit yang harus dilakukan secara reguler oleh Kementerian SDM gitu ya. Sehingga dengan mudahnya yang ketiga kali ini terjadi kebakaran depo tadi, dan tidak ada upaya-upaya perbaikan atau juga upaya-upaya untuk memperbaiki ya, sistem keamanan tadi, sehingga menggunakan standar internasional yang itu mestinya zero accident. Tapi kalau sudah 3 kali ini saya kira betul-betul membuktikan gitu ya, bahwa Pertamina memang mengabaikan tadi. Dan saya kira ini Direktur Pertamina harus bertanggung jawab gitu ya, apalagi sudah ada kematian, apakah dia mundur atau diundurkan gitu ya. Karena korban yang meninggal itu kan sudah 12 orang, nyawa orang, belum lagi yang luka-luka berat juga. Jadi saya kira yang harus dilakukan Direktur Pertamina harus mundur dulu. Nah, kemudian yang kedua harus dicari penyebabnya apa. Setelah itu gitu ya, yang ketiga apakah nanti memindahkan, kemudian menerapkan keamanan dengan standar internasional, agar ke depan tidak lagi terjadi kebakaran seperti yang terjadi di depo Pelumpang kali ini itu, Mas. Oke, kalau kita lihat ini berdasarkan histori di 2 kali kebakaran di depo Pelumpang. Pertama yang di 2017 lalu ini penyebabnya adalah rumput kering. Kemudian di 2009 ini adalah kebakaran saat mengisi tangki. Nah, kalau tanggapannya Bapak sendiri melihat penyebab kebakaran ini seperti apa, Pak? Ya, seperti disampaikan tadi, misalnya yang sebelumnya itu disebabkan oleh rumput kering gitu ya. Nah, itu saya kira juga tidak masuk akal juga gitu ya. Suatu aset depo yang sangat strategis
dan itu nanti akan menimbulkan kerugian dalam jumlah yang besar, itu dengan mudahnya tersulut hanya karena misalnya terbakarnya rumput di sekitar situ. Ini kan bukti gitu ya bahwa safety system yang diterapkan oleh Pertamina itu tidak proper sama sekali, sehingga dengan mudah itu terbakar. Nah, padahal ini kan sangat strategis gitu ya, dan saya yakin kerugiannya itu dalam jumlah yang besar, belum lagi kerugian korban manusia tadi. Jadi harus ada upaya perbaikan dari. Pertama mungkin mengindahkan lokasi depo, jangan terlalu dekat dengan pemukiman. Nah, kemudian yang kedua menerapkan sistem keamanan yang berstandar internasional, yang itu mestinya zero accident gitu ya. Dan yang ketiga harus ada audit secara reguler terhadap sistem keamanan tadi. Nah, saya yakin kalau ketika hal tadi dilakukan gitu ya, barangkali ke depan, yang paling penting kan ke depan jangan terulang lagi gitu ya, itu dapat diminimizing kecelakaan yang sesungguhnya disebabkan oleh hal yang sangat remeh-temeh seperti itu Mas. Baik, Pak Fahmi, ini kan Depo Pelumpang kita ketahui bersama ini menyuplai, koreksi jika saya salah, ini kurang lebih 20% kebutuhan BBM harian di Indonesia dan juga kurang lebih 25% dari total kebutuhan SPBU Pertamina. Dengan kejadian seperti ini, kerugian dampaknya ini akan seperti apa? Mengingat kan sebentar lagi juga sudah mau memasuki bulan suci Ramadan, Pak. Ya, saya kira kalau dihitung gitu ya, itu kerugiannya besar sekali. Nah, kemudian saya yakin itu pasti akan menghambat supply gitu ya, ke BBM, ke SPBU tadi, dan bahkan ini bisa menimbulkan kelangkaan di SPBU tadi, karena untuk mencarikan ganti dari depo yang lain, ini kan butuh waktu juga gitu ya, untuk bisa menyalurkan tadi. Nah, maka kerugiannya itu saya kira di Pertamina sendiri, di depo tadi, itu akan jumlah BBM gitu ya, dan berbagai jenis BBM yang ada di depo Pelumpang itu. Nah, itu saya kira kalau dihitung cukup besar. Dan yang kedua yang saya khawatirkan adalah kemudian ini mengganggu pasokan yang di SPBU gitu ya, yang itu menyebabkan adanya suatu kelangkaan. Nah, kalau itu benar terjadi, itu kan akan menyulut keresahan sosial juga itu. Nah, ini kerugian saya kira dalam jumlah yang besar. Maka tadi salah satu usul yang saya sampaikan, Direktur Utama Pertamina harus bertanggung jawab. Bentuknya bisa mundur diri atau dia mestinya harus diundurkan, karena kerugian dan korbannya ini dalam jumlah yang besar itu ya. Baik, kalau pengamatan Anda kan tadi sempat Anda singgung masalah untuk lokasi dan juga sistem operasional. Kalau menurut Pak Fahmi sendiri, melihat lokasi ini sudah tidak cocok, lebih baik untuknya dipindahkan kemana Pak, kalau menurut mappingannya Bapak sendiri? Ya, saya kira itu sudah nggak proper sama sekali ya, karena sebagian pipanya itu kan melewati kawasan penduduk tadi. Nah, maka solusinya itu memindahkan depo tadi yang jauh dari pemukiman gitu ya. Nah, karena memang sebagian besar itu kan untuk supply SPBU yang ada di DKI, ya pemindahan tadi itu masih di area DKI, tetapi yang paling penting adalah itu jauh dari pemukiman gitu ya. Seperti halnya kilang gitu ya, kilang minyak itu juga jauh dari pemukiman, sehingga beberapa kali terbakar itu tidak menimbulkan korban jiwa. Tapi kalau yang Pelumpang ini kan tadi terakhir kan datanya kan 12 orang meninggal, 35 luka-luka. Nah, ini saya kira perlu dicari gitu ya, area yang memang dekat, yang jauh dari pemukiman tadi, tetapi lokasi tadi masih tepat untuk supply tadi gitu ya, ke SPBU yang khususnya di daerah DKI tadi. Itu barangkali, Pak. Baik, terima kasih atas perbincangan kami bersama Pak Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV di dini hari ini. Terima kasih, Bapak.